Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Andi Dwi Hartanto selaku Kaprodi Program Studi Sistem Informasi. Selamat pagi Bu Atik Nurmasani selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran Program Studi Sistem Informasi. Dan selamat pagi pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Ika Asti Astuti MKOM atau Bu Asti atau Bu Ika atau Bu Astuti. Enggak ya Bu ya. Bu Ika atau Bu Asti aja ya, jangan Bu Astuti nanti banyak termasuk ibu dan istri saya namanya juga Astuti. Oke, teman-teman semuanya yang kami banggakan, pada pagi hari ini ada acara yang sangat luar biasa yaitu Kaprodi Menyapa. Ini acara rutin ya yang dilakukan oleh Program Studi Sistem Informasi, di mana acara Kaprodi Menyapa hari ini akan membahas seputar program non skripsi ya. Nah, skripsi jalur non reguler, Wah. Macam-macam sih Mbak namanya. Nah, tapi kalau di tempat kita namanya jalur non skripsi yang akan disampaikan nanti oleh Bu Ika Asti Astuti MKOM. Nah, oke, sebagai moderator pada hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Pak Kaprodi. Nah, yang ketiga nanti acara inti, yang keempat diskusi dan jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kaprodi, Bapak Kaprodi Program Studi SI, yaitu Pak Anggit Dwi Hartanto MKOM. Kepada Pak Anggit, monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen ya. Tapi kalau dalam hal ini nanti ada yang jadi narasumber, ya, di absen satu-satu aja ya. Di sini ada Bu Ika Asti Astuti, dosen Prodi SI sekaligus narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Ada Ibu Ati, ya, ada Bapak Yoga, yang dosen juga, tapi sudah bertugas pada kesempatan hari ini, gitu ya. Dan tak lupa teman-teman semuanya, mahasiswa program studi Sistem Informasi yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian kita masih diberikan daya, karunia, sehingga pada pagi hari ini masih bisa bersilaturahim, berkumpul melalui platform Zoom ini. Teman-teman semuanya, kegiatan Kaprodi Menyapa itu adalah kegiatan rutinan SI. Setiap periode kami pasti adakan. Tujuannya adalah agar informasi-informasi yang ada di Prodi, yang sudah diupload di website, diupload di Instagram, dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa dijelaskan secara detail oleh narasumber secara langsung. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau mungkin malah teman-teman ketidakpahaman atau ketidaktahuan tentang informasi yang sudah ada. Nah, harapan berikutnya dengan adanya kegiatan ini kan nanti per topik ya. Kalau topik ini yang pada kesempatan ini adalah bagaimana teman-teman nanti mengetahui jalur lulus ya, kalau nggak salah ya, atau skripsi ya. Nah, skripsi ya. Nah, supaya nanti apalagi ini targetnya angkatan 2020 ya. Nah, targetnya apa? Targetnya teman-teman lulus tepat waktu. Kapan itu? Maksimal 4 tahun. Ingat ya, tolong dicatat, maksimal lulus 4 tahun. 3,5 tahun boleh, Pak? Boleh. Sehingga kalau teman-teman semester ini bisa lulus, maka teman-teman nanti akan lulus 3,5 tahun untuk angkatan 2020. Kalau yang sebelumnya bagaimana? 19, 18, 17, ya pokoknya segera lulus saja. Jangan lama-lama ya. Nah, Prodi SI sangat mempermudah, sangat memberikan apa ya,
banyak jalan untuk teman-teman bisa cepat lulus. Kenapa? Kalau teman-teman cepat lulus, teman-teman akan cepat berkarya di luar dan nanti cepat sukses juga dan harapkan. Mungkin itu ya teman-teman ya. Semoga lancar kegiatan ini. Saya nanti mohon izin, ini karena sebenarnya saya itu ada acara di Citra 2, itu ada ISO, ya, ada acara ISO. Ini tadi keluar sebentar untuk memberikan sambutan. Setelah ini saya mohon izin untuk live dari Zoom ini untuk mengikuti meeting berikutnya di Citra 2. Sukses buat semuanya. Terima kasih panitia dari dosen, Pak Yoga, Bu Ati, Bu Asti, atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga lancar. Akhir kata, kalau ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anggit atas sambutannya pada pagi hari Saya ini. mohon izin ya, Pak Yoga ya. Ye, Pak Mohon Anggit. izin live Ya, Pak ikut Anggit. acara meeting. Ye, Pak, siap. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ke sesi inti. Nah, ini sesi inti, sesi yang sangat kita tunggu-tunggu ya pada hari ini. Dan akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa juga ini, Bu Ika Asti Astuti. Sudah siap ya Bu Ika Asti Astuti untuk slide, Ya, sharing slide-nya? Oke. Langsung saja kita ke materi inti pada Kaprodi Menyapa hari ini yang akan membahas seputar jalur non-skripsi yang akan disampaikan oleh Bu Ika Asti Astuti MKOM. Kepada Bu Ika, monggo waktu kami persilahkan. Monggo Bu Ika. baik. Terima kasih Pak Yoga dan Bu Ati. Mohon izin ya. Meskipun nanti pematerinya dari saya, tapi ini saya dibantu ya oleh Pak Yoga. Pak Yoga ini nanti bisa memberikan jawaban kalau ada yang bertanya tentang skripsi juga ya, terutama di bagian penelitian. Kemudian di sini juga ada Bu Ati, terutama nanti yang kalau semisal ada teman-teman pertanyaan di ranahnya MPKM. Jadi ini sesinya karena memang dari judulnya sudah ngobrol bareng, jadi ini nanti santai aja ya. Mohon izin saya share dulu untuk materi kita di pagi hari ini. Jadi sebenarnya ini berawal dari kemarin permintaan ya, permintaan dari beberapa mahasiswa yang terutama yang sekarang sudah semester 7, kemudian apa namanya, kok udah KRS-an skripsi terus mereka bingung what to do ini kami harus ngapain begitu ya. Nah, akhirnya Prodi coba menjawab itu ya melalui acara ini Kaprodi Menyapa, dan yang akan kita bahas ini nanti lebih ke jalur kelulusan. Jadi nggak cuma non skripsi tapi juga skripsi. Ya, jadi ini nanti kita intinya itu membahas tentang kalau udah KRS-an terus ngapain gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya buka dulu ya teman-teman dan Bapak Ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kalau memang belum kenal ya, nama saya Ika Astiastuti, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Yoga ya, biasa dipanggil Bu Asti, tapi ada juga yang Bu Ika, ada yang Bu Astuti ya, jadi 3 nama saya ini silakan boleh digunakan ya, karena ini masih dalam ranah nama saya, nggak masalah juga ya. Oke, yang pertama kita akan ngomongin dulu tentang skripsi. Nah, skripsi ini apa sih sebenarnya ya? Yang ini paling panjang ya, tapi ya wes lah ya, nggak usah terlalu dibaca. Yang jelas itu skripsi kalau di Prodi SI ya, Prodi SI ini merupakan karya ilmiah yang berupa laporan penelitian ya, laporan penelitian ditulis dan disusun oleh mahasiswa S1. Jadi jumlah mahasiswanya cuma 1 ya. Jadi ini sifatnya adalah individu dan bobotnya adalah 6 SKS. Ya, jadi teman-teman yang sudah mengambil skripsi pastinya sudah mengambil KRS ya dengan SKS variabel sebesar 6 SKS. Tuh. Jadi ini memang karena bentukannya karya ilmiah ya, karena bentukannya karya ilmiah yang mana itu adalah laporan penelitian, itu berarti teman-teman wajib banget ya menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang sudah dijelaskan, yang sudah diajarkan pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi nanti kalau ini kan semester 7 ya. Nah, teman-teman harus flashback lagi nih ya. Pas mata kuliah Metopen kemarin itu gimana ya? Cara citasi penelitian, cara membuat latar belakang, rumusan masalah,
kemudian membuat studi literatur. Nah, itu yang teman-teman lakukan ya untuk membuat skripsi ini. Gitu, itu gambarannya. Oke, jadi ini kita bahas dulu skripsi secara umum ya. Oke, kemudian next. Ini kemarin sudah kita bahas ya teman-teman untuk bimbingan online penyusunan skripsi. Ini juga sudah kita upload ke YouTube. Jadi ini teman-teman bisa nanti bisa ke YouTube-nya Sistem Informasi Amikom aja ya. Ke YouTube-nya Sistem Informasi Amikom, nanti di sini ada part 1, part 2 ya. Ini yang jadi pematerinya kemarin Pak Yoga. Jadi tukeran ya. Saya moderator, Pak Yoga yang jadi pemateri ya. Ini di sini ada intro penelitian, jadi penelitian itu apa, terus ngapain, harus gimana gitu ya. Kemudian di part 2-nya kita ada tentang peluang atau tren penelitian, dan ini sudah disesuaikan juga dengan konsentrasi yang ada di Prodi SI waktu itu dengan Pak Yoga ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke situ aja. Kita ada kita ada 4 part di sini ya untuk bimbingan online. Yang part 3 adalah bagaimana cara mencari sumber pustaka atau referensi, itu juga sudah dibahas oleh Pak Yoga. Kemudian di part 4 ya, ini ada tentang penjelasan membuat alur penelitian. Nah, ini alur penelitian ya, ini beda dengan yang akan dibahas di kali ini, karena yang di kali ini kita lebih bahasnya ke alur bagaimana mengambil skripsi di Amikom gitu ya. Tapi kalau yang ini alur penelitian. Alur penelitian ini penting banget ya, karena ini ada di bab 3. Kemudian bagaimana menentukan judul penelitian ya, bagaimana menentukan judul penelitian yang bisa masuk gitu ya ke ranahnya Prodi SI terutama. Kemudian di sini juga ada contoh-contoh dari hasil penelitian. Nah, ini teman-teman bisa ke YouTube-nya Prodi Sistem Informasi Amikom ya. Nanti ada 4 part yang sudah kita upload di sini ya untuk masalah penelitian atau skripsi. Seperti itu. Bahkan kalau teman-teman buka di IG-nya SI itu juga udah ada ya. Malah kita pin paling atas gitu ya. Judulku kok ditolak, kenapa ya? Nah, itu silakan bisa dibaca juga. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang posisinya masih bingung mau ngajuin judul apa. Nah, itu silakan bisa dibuka-buka. Oke, terus. Nah, di sini teman-teman ya, alur umum skripsian. Ini memang nggak ada belum ada dokumennya ya, belum ada dokumennya yang menyatakan bahwa ini alurnya seperti ini. Kalau kita breakdown itu sebenarnya lebih panjang ya. Kalau versinya DAK tuh lebih panjang. Tapi bisa kita simpulkan ya, gambarannya untuk pengambilan skripsi itu dimulai dari teman-teman melakukan KRS-an, ya. KRS-an kemudian mengambil skripsi, KRS-an mengambil skripsi, kemudian yang kedua adalah teman-teman mengajukan surat izin penelitian atau yang kita sebut namanya SIP. Nah, SIP ini penting banget teman-teman kalau teman-teman punya objek penelitian yang mau diangkat ke dalam judul. Ya. Jadi semisal di judulnya itu ada menyatakan ini apa? Kemudian misalkan di judulnya teman-teman itu ada kata-kata amikombuan gitu ya. Ada amikombuan. Amikombuan ini dia punyanya Amikom, ya kan? Nah, karena punyanya Amikom berarti teman-teman harus izin dulu sama Amikom. Yang mana kalau di Amikom aplikasi Amikom One ini di-create oleh Direktorat Innovation Center. Sehingga nanti pada saat teman-teman melakukan atau mengajukan surat izin penelitian atau SIP, ini kita wajib mencantumkan Direktorat Innovation Center tersebut. Itu fungsi dari surat izin penelitian. Contoh lain, semisal teman-teman punya objek di sekolah gitu ya, punya objek di sekolah atau mungkin yayasan apa gitu ya, dan kita mau membuatkan aplikasi di sana, oke, sehingga nanti teman-teman perlu ya membuat surat izin penelitian ini ke sana.
Gitu. Nah, nanti teman-teman surat izin penelitian ini akan diminta ya pada saat teman-teman mengajukan judul penelitian. Ya, yang diminta apa? Yang diminta adalah balasan dari SIP ini. Jadi bukan SIP-nya yang dimasukkan di sini, tapi nanti balasan dari SIP. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya mengenai SIP. Oke, setelah mengajukan SIP, kemudian teman-teman bisa mengajukan judul penelitiannya. Ya. Di form pengajuan judul penelitian nanti isiannya juga cukup banyak ya. Nanti kita bisa buka di formnya seperti apa bentuknya. Oke, setelah mengajukan judul penelitian, kemudian teman-teman akan menunggu proses review. Ya, proses review dan proses review ini biasanya dilakukan oleh prodi ya. Jadi DAK yang punya form, tapi prodi yang biasanya mereview. Ya. Tapi prodi itu bukan kami bertiga juga ya. Prodi itu biasanya dari Kaprodi dan Sekprodinya yang mereview. Oke, kemudian prodi akan mereview yang kalau teman-teman diterima, ya, kalau di ACC disetujui, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya surat penunjukan dosen atau yang kita sebut sebagai SPD. Nah, kalau teman-teman direvisi atau misalkan ditolak gimana? Itu semuanya akan masuk ke email. Jadi email student itu penting ya. Jadi tolong di HP-nya itu tuh di loginin email student karena biasanya proses ini semuanya akan masuk ke email notifnya, email student kalian ya. Oke, jadi kalau kalian direvisi nanti akan ada sarannya. Ini direvisi bagian mana? Nah, kalau udah direvisi, teman-teman bisa mengajukan kembali ya berdasarkan hasil revisinya. Misalkan revisinya adalah ini kok nggak ada objeknya di mana. Berarti silahkan kalian bisa mencantumkan mungkin nama objek di dalam judul gitu ya. Terus misalkan ini tujuannya buat apa nggak jelas gitu ya. Nah, berarti teman-teman perlu menambahkan tujuannya di dalam judul. Jadi seenggaknya dari judul penelitian itu tuh tergambar ya metodenya apa, tujuannya apa, ya, kemudian objeknya apa. Nah, minimal di judul itu tergambar 3 hal itu. Itu. Kemudian kalau sudah mendapatkan surat penunjukan dosen, ya, nanti ini juga akan di email. Ya. Kemudian teman-teman bisa mencari dosen yang namanya tertera di situ. Ya. Jadi nanti di dalam SPD itu nanti akan ada 2 halaman gitu ya, ada 2 halaman. Nah, halaman yang kedua itu nanti ada nama dosen. Dosen itu perlu melakukan ACC ya, harus tanda tangan di situ, entahkah digital atau juga boleh ketemu langsung. Jadi terserah mekanismenya seperti apa gitu ya. Boleh ketemu langsung atau online. Yang penting nanti kita harus nemuin dosennya. Setelah kita nemuin dosennya, nanti di situ akan terjadi proses ya. Akan terjadi proses komunikasi dengan calon dosen pembimbing kan. Nah, dengan calon dosen pembimbing ini nanti teman-teman bakalan ditanya, ini arah penelitiannya mau gimana? Udah dapat objek atau belum? Caranya gimana? Dan lain sebagainya. Nanti teman-teman di situ juga bisa menyampaikan keluh kesah gitu. Ini sebenarnya kemarin saya judulnya tuh ngawur, Bu, misalkan ya. Judulnya saya ngawur, sebenarnya saya nggak terlalu bisa ini ya. Bisakah kita ganti dengan hal yang lainnya? Nah, jadi silakan ketika menemui dosen dan mengharapkan ACC dari SPD ini ya teman-teman bisa mengkomunikasikan. Nah, kalau sudah terjadi proses komunikasi itu ya dan ternyata misalkan teman-teman dapat revisi judul gitu ya. Oke, anak ini dia mau bikinnya augmented reality, tapi ternyata kok bisanya bukan augmented reality, tapi website gitu ya. Oke, nanti kita ganti judulnya jadi ke arah website aja, nggak apa-apa. Nah, nanti proses ada revisi judul itu, teman-teman, ya itu dituliskan juga di dalam SPD ini. Gitu. Nanti kalau dosennya, misalkan ya, kalau dosennya masih masih menginginkan untuk menjadi pembimbingnya, itu pasti dosennya tanda tangan ya. Tapi kalau semisal udah jauh nih, misalkan dari, wah tadinya mau bikin AR, dosennya tidak terlalu
tidak terlalu mau gitu ya untuk membimbing ke arahnya misalkan pembuatan website yang e-commerce gitu, itu kan jomplang banget gitu misalnya ya, sehingga dosennya tidak menghendaki, oh mohon maaf Mas, nanti kalau yang ke web silahkan ganti dosen aja, jangan saya. Nah itu nanti terjadi pasti proses yang seperti itu, tapi mekanismenya setelah itu seperti apa, nah nanti kita bahas ya form-form yang ada di DAK. Oke, setelah terjadi proses yang seperti itu, teman-teman ya, next step-nya adalah proses bimbingan. Nah, teman-teman yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing ya, udah dapat dosen pembimbingnya, nanti ini kan pasti bakal dilaporin ke formnya DAK ya, bahwa ini loh DAK, saya udah di ACC nih sama dosen saya gitu. Nah, kalau udah tinggal kalian ke proses bimbingan aja. Nah, proses bimbingan ini macam-macam, karena ini tergantung dari dosen pembimbingnya gimana skemanya. Nah makanya waktu pas proses kalian ketemu dosen pembimbing, mau ketemu online ataupun offline ya, silakan bisa ditanyakan ini proses bimbingannya seperti apa. Ada dosen yang dia itu punya classroom ya untuk semua mahasiswa bimbingannya. Ada yang dosen itu dia modelnya, tolong join grup ini ya, grup WhatsApp saya ya. Nanti kalau ada info saya buka bimbingan atau apa, pokoknya di grup WhatsApp saya gitu. Ada juga dosen yang pokoknya nanti tiap hari ini, tolong saya dicegat di depan gitu ya, di depan ruangan saya, tungguin aja gitu. Ada yang seperti itu, dan itu macam-macam. Kita nggak bisa ini ya menjelaskan persatuan dosen ini prosesnya seperti apa gitu ya, karena ya itu tadi setiap dosen punya kesibukan masing-masing dan proses bimbingannya masing-masing. Ada yang online, ada yang offline kayak gitu. Jadi pas di proses ini ya, di proses nomor 4 ini teman-teman benar-benar ngecek ini saya nanti untuk bimbingan harus seperti apa itu. Karena skripsi ini ya meskipun masuk ke dalam mata kuliah itu tidak masuk ke kelas. Jadi nggak ada kelasnya. Sama sekali nggak ada kelasnya. Dalam satu semester itu kayak teman-teman yang harus maju sendiri ya, cari tahu sendiri, ini aku buat to-do-nya harus gimana. Jadi harus punya rasa, oh aku habis ini harus gini nih, aku harus gini gitu ya. Oke. Nah, kalau udah melalui proses bimbingan, yang terakhir adalah pendadaran. Ini udah yang paling terakhir untuk proses di skripsian. Ya, meskipun nanti setelah pendadaran yang di sebelah sini adalah yudisium. Jadi sebenarnya masih ada satu step yang terakhir adalah yudisium. Tapi yudisium itu sudah bukan tanggungan dari dosen pembimbing lagi. Jadi kalau dosen pembimbing itu tanggungannya di proses bimbingan sampai pendadaran. Nah, ini tanggungan dari dosen pembimbing. Tapi kalau udah teman-teman selesai pendadaran, udah mau ke arah yudisium, berarti silakan bisa tanyanya nanti ke DAK untuk proses lebih lanjut. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, boleh sambil ketik di kolom chat aja ya. Jadi biar kita pas nggak terlalu jauh gitu. Nah, nanti bisa sambil kita bahas di belakang. Oke. Ini untuk alur umum skripsi ya, skripsi yang reguler. Next-nya, ini adalah screenshot ya, screenshot dari websitenya DAAK. Oke, kalau teman-teman buka nih di daak.amikom.acid, ini sebenarnya semuanya tuh udah ada ya, bahkan sama mereka udah dibuat sebuah menu gitu ya. Jadi dari menu TA skripsi, dari pengajuan SIP sampai hasil pendadaran, ini udah ada menunya sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi nggak semuanya ya. Jadi kayak status judul, kemudian hasil pendadaran, jadwal pendadaran itu nggak kita bahas karena ini udah jadi satu kolom di pendadaran gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang surat izin penelitian atau SIP. Nah, ini tadi yang saya bahas ya, SIP itu adalah surat perizinan ya, yang digunakan mahasiswa ya sebagai pengantar melakukan penelitian di tempat studi kasus. Jadi gini,
Sama kayak kalau misalkan kalian mau ke PT, CV atau sekolah gitu kan. Nah, mereka kan pastinya nggak langsung serta-merta, oh mahasiswa Amikum ya mau penelitian di sini, boleh, boleh, boleh gitu. Nah, tapi kalau modelnya perusahaan yang dia udah gede banget ya, pastinya mereka bakalan nanya, ada nggak surat pengantarnya? Itu jangan-jangan kalian cuma ngaku-ngaku aja kayak apa jadi mahasiswa Amikom. Jangan-jangan kalian bukan mahasiswa beneran. Jangan-jangan kalian itu penipu yang bakal ngambil apa data-data mereka. Nah, itu fungsinya surat izin penelitian. Ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan surat izin ini ya untuk bisa dibawa ke studi kasusnya teman-teman. Nah, nanti dari sana ya, dari sana akan menerima SIP dari teman-teman ya kan. Oke. SIP ini nanti harus dibalas oleh studi kasusnya. Jadi studi kasus kan kalau PT, CV, ya sekolah itu kan mereka punya KOP ya, punya KOP sendiri, ada suratnya sendiri. Nah, dengan menggunakan template suratnya sana, ada tanda tangannya dari owner mungkin atau dari perusahaannya, kemudian ada dicap. Nah, balasan ini yang nanti akan diajukan oleh teman-teman ya untuk proses selanjutnya yaitu pengajuan judul. Oke, jadi SIP ini cuma pengantar teman-teman ke sana, tapi nanti teman-teman apa akan diminta balasan SIP-nya yang menyatakan bahwa oke, kalian boleh melakukan penelitian di sini dengan judul apa, namanya siapa, NIM-nya berapa gitu ya. Oke, jadi itu surat izin penelitian. Nah, SIP ini pengajuannya dibuka setiap hari ya. Jadi sekarang nih tanggal 11 teman-teman mau ngajuin SIP sekarang pun bisa. Ini dibukanya setiap hari, tapi nanti pengecekan berkasnya ya. Pengecekan berkasnya akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 19 di tiap bulan. Dan itu nanti tanggal 20-nya diumumin. Oke nih SIP-mu gitu ya. Nah, makanya ketika teman-teman mau mengajukan SIP ini, seenggaknya nanti udah tahu nih ini mau kemana dulu gitu ya. Ini boleh juga kalau prosesnya itu dilakukan bersamaan gitu ya. Kalau semisal teman-teman udah punya objek nih, udah ngomong duluan ya. Jadi udah intro duluan ke studi kasusnya, baru nanti SIP ini menyusul. Jadi boleh kayak gitu. Penjadwalan. Oke, kalau di sini, nah ini juga udah ada gambarannya ya. SIP-nya kasih ke tempat penelitian, terus upload bukti kamu di ACC dari sana pas pengajuan judul ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, pengajuan SIP dilakukan jika judul menggunakan objek penelitian. Ya. Form dibuka setiap hari, namun akan diproses mulai tanggal 20 sampai akhir bulan. Nih, untuk mengajukan SIP, silakan dapat mengisi form, ya, form berikut, tapi teman-teman wajib login akun email student Amikomnya. Jadi harus ini dulu ya, di sebelah sininya nih di form ini nanti harus account-nya adalah akun email student, tuh ya. Oke. Nah, di sini yang langsung ke sini aja ya. Setelah mendapatkan surat izin penelitian, silakan SIP tersebut dikirimkan ke objek penelitian. Jika objek penelitian menyetujui dan mendapatkan surat balasan, selanjutnya mahasiswa dapat menginputkan pengajuan judul TA skripsi di link sini. Oke, jadi setelah teman-teman dapat SIP-nya, baru boleh ngajuin judul. Jika objek penelitian menolak, silakan mengajukan kembali surat izin penelitian yang baru. Yang barunya gimana ya? Berarti dengan objek yang lain ya, objek studi kasus yang lain, bukan yang sama lagi lah. Apa yang udah tahu ditolak ngapain di ini lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk form permohonan SIP bentukannya seperti ini ya. Ini sama, saya rasa keterangannya ini sama dengan yang di atas ini. Jadi pilih aja salah satu, nggak usah dibaca mulu gitu ya. Terus nanti misalkan di sini record, next. Nah, nanti bentukannya seperti ini.
isian NPM ya, yang lengkap NPM-nya. Terus pilih jenis jalur TA skripsi. Nah, kalau ini kita pilihnya yang reguler ya. Ini kita lagi bahas yang reguler dulu. Kemudian nama lengkapnya. Kita coba ini aja deh. 12, 19, 99. Nanti biar bisa di next juga. Nama lengkap. Pasti. Oke, program studi berarti kita cari yang sistem informasi. Terus jika TA dan lebih dari satu tulis NPM dan nama. Kalau kita S1 berarti nggak perlu ya. Kalau S1 berarti nggak perlu. Nama perusahaan atau instansi, misalkan tadi Direktorat Innovation Center, Universitas Amikom, Yogyakarta. Salah. Direktorat Innovation Center, alamat instansi, Universitas Amikom Jogja. Itu juga boleh. Judul yang diajukan, nah nanti misalkan pengembangan UI UX, bla 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 gitu ya. Oke. Dan lain seterusnya gitu ya. Judul, ini juga ada judul. Oke, ini ada judul. Ini pengajuan SIP keberapa? Kalau belum pernah sama sekali, ya berarti kita pilihnya yang pengajuan pertama. Ya, terus tinggal di klik, terus kita next lagi. Nah ini saya nggak tahu. Kalau di next nanti tiba-tiba langsung ke kirim ya, malah berabe. Oke. Nah, kurang lebih nanti isian untuk SIP seperti ini ya. Nanti teman-teman akan dapat email ya yang isinya adalah surat izin penelitian yang bisa teman-teman jadikan pengantar ya ke objek studi kasus. Ini saya clear form ya. Oke. Kemudian nextnya kita akan bahas pembatalan dan ganti objek penelitian TA skripsi. Nah, jadi di DAK itu juga ada menu, ya, menu untuk kalian membatalkan atau ganti objek penelitian. Kalau pembatalan berarti sebelumnya sudah mengajukan SIP ke tempat studi kasus A, tapi kemudian teman-teman itu batal ngambilnya. Jadi nanti kan masih ada proses yang cukup lama tuh ya untuk bisa dapat SIP itu. Nah, tiba-tiba kok mau dibatalin, ya udah dibatalin gitu ya. Jadi nanti sebelum kalian dapat SIP ke tempat itu kalian batalin dulu kalau memang mau dibatalin. Tapi kalau misalkan mau ganti ya teman-teman bisa pilih yang ganti ini. Jadi sudah mengajukan SIP ke tempat studi kasus A, tapi tiba-tiba pas belum di ACC nih SIP-nya, teman-teman itu mau ganti tempat studi kasusnya ke B gitu, karena ya kayak gitu sangat-sangat memungkinkan juga ya, karena untuk proses sama ini dibuka setiap hari, tapi nanti pengecekan berkasnya di antara tanggal 1 dan 19 tiap bulan, pengumumannya nanti antara 20 sampai akhir bulan. Jadi semuanya seperti itu prosesnya di DAK. Makanya kan nanti selama proses misalkan nih teman-teman tanggal 11 gitu ya, tanggal 11 ngajuin. Nah, dari tanggal 11 ke tanggal 19 sampai mau 20 itu bisa jadi terjadi gitu ya. Oh, yang di sana ternyata objeknya nggak ngebolehin gitu ya. Terus saya mau ganti deh. Nah, ini kalian bisa ganti di form yang sebelah sini ya. Jadi di DAK page pembatalan dan ganti objek penelitian skripsi. Nah, buka. Menu ini teman-teman ya. Nih, di pembatalan dan ganti objek penelitian. Oke, download formulir pembatalan objek penelitian, template-nya di sini. DAK page surat formulir. Nah, itu posisinya berarti ada, ini bisa diklik atau bisa juga di sini ya, download dan link nanti di sini, bagian surat dan formulir. Kita coba ambil tab. Nah, ini juga teman-teman perlu login ini ya, biasanya perlu login email Amikomnya. Nah, ini yang pembatalan
pembatalan objek penelitian TA skripsi. Nanti perlu di ini ya, dilihat ya, pembatalan objek penelitian TA skripsi berarti yang nomor 8 karena ini nanti formnya ada banyak tuh ya, formnya ada banyak. Formulir pembatalan. Oke, kita coba buka dulu. Oke, isian formnya nanti seperti ini. Nama, NIM, program studi SI, Fakultas Ilmu Komputer, nomor HP-nya silakan diisi, judul TA skripsinya apa, ya. Kemudian nama instansinya di mana, ya, yang tadi jadi tempat studi kasus tadi, alamatnya di mana. Kalau ini misalkan Direktorat Innovation Center, alamatnya di Universitas Ilkom, alasan pembatalannya sudah mendapatkan objek studi kasus yang lain, misalkan ya, atau mungkin tidak diperbolehkan melakukan penelitian di sini atau dan yang lainnya gitu ya. Kasih tanggal, jangan lupa tanda tangan dulu ya teman-teman, sini tanda tangan dulu, kasih nama terang, kemudian instansinya di sini ya tanda tangan dan nama terang juga. Itu di bawahnya juga sudah ini ya, sudah ada catatannya ya. Setelah dapat tanda tangan, silakan dikirimkan email ke dak@amikom. Subjeknya adalah pembatalan objek penelitian. Oke. Nah ini ya, ini sudah ada next step-nya. Jadi setelah ini diisi, baru nanti teman-teman lakukan ini, gitu. Nah karena ini request request edit access, itu berarti kita tidak boleh langsung mengisikan di sini ya. Jadi caranya adalah kita harus lewat file, download dulu ya. File download dulu, baru nanti kita isi dan kita email. Seperti itu. Itu untuk pembatalan objek TA skripsi, pembatalan atau ganti. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini ada yang ganti objek, ya. Ini ada yang ganti objek maupun yang ganti judul. Ini ada yang di penelitian, judul penelitian, ini yang ganti objek penelitian. Jadi sama. Tinggal kalian mau apa yang mau diganti gitu ya. Ini nanti caranya sama. Oke. Kemudian, nah ini dia pengajuan judul TA atau skripsi. Digunakan untuk mengajukan judul skripsi baru. Nah ini nanti ada dua ya teman-teman macamnya. Jadi ada yang kalau yang ini yang benar-benar belum pernah mengajukan sama sekali. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ada di semester 7 itu masuknya ke menu ini ya kalau mau mengajukan judul skripsi. Oke, proses ini dapat dilakukan jika mahasiswa sudah mengambil KRS skripsi, terutama kalau misalkan tadi ada studi kasusnya, itu juga teman-teman udah dapat balasan dari SIP-nya. Ya. Sekarang kita coba lihat dulu. Ini menunya. Nah, di pengajuan judul TA atau skripsi, nanti menunya ada di sini ya. Nomor 3, poin nomor 3, jadi 1, 2, 3, pengajuan judul TA atau skripsi. Cukup panjang ininya ya, prosedurnya. Telah menginputkan KRS mata kuliah tugas akhir atau skripsi di semester berjalan. Ya. Form pengajuannya dibuka setiap hari, tapi akan diproses mulai tanggal 20 sampai akhir bulan pada jam kerja. Kemudian nomor 3 ini bisa diabaikan ya, ini, karena ini untuk TA. Terus ini juga mereka bahas lagi tentang SIP, ya kan? Kemudian di sini ada link, jadi kalian bisa ngajuinnya nanti di form yang sini, pengajuan judul baru. Kita coba lihat ke bawahnya. Mahasiswa yang sudah mendapatkan SPD via email, SPD tersebut kemudian diserahkan atau dikirimkan ke dosen pembimbing masing-masing melalui WA atau email. Nah, nanti ini yang tadi saya bilang proses berkomunikasi dan ketemu oleh calon dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing akan mengirimkan balasan apakah SPD tersebut diterima atau ditolak. Nah, nanti mau diterima apa ditolak, kalian harus upload ke sini. Upload bukti SPD. Nah, jadi SPD itu nanti kalian laporin lagi. Oke. Kita lihat dulu untuk pengajuan judul baru.
Ini formnya seperti ini. Ini pasti ini sama ya dengan yang di atas ya. Kalau ini coba saya lihat. Kan dibuka tiap hari ya. Jadi ini kita bisa akses juga sekarang. Terus pastikan ya emailnya adalah email student Amikom kalian ya. Kalau misalkan belum email student, di switch account dulu. Oke, terus kita next. Nah, pilih jenis jalur TA atau skripsi. Nah, silakan pilih yang reguler. Ini karena kita masih ngomongin yang reguler ya, teman-teman ya. Kemudian next. Ini sama, ini ada NPM 12 usahakan aja ya. Di sini ada isian nama, program studi, nomor HP. Oke, sama. Ini juga ada nomor WhatsApp-nya. Nah, ini bisa di skip aja ya. Kan jika TA, berarti kan kalau S1 yang ini bukan required ya. Apakah ada rekomendasi dosen pembimbing? Jika ada, silakan tulis nama dosen lengkap dan gelarnya. Jika tidak ada, silakan pilih tidak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah punya atau sudah melakukan proses pembimbingan sebelumnya ya. Jadi selama kuliah, terus saya itu udah sampai ini nih metopen sama Pak Yoga gitu ya, metopen sama Pak Yoga dan udah dapat proposal. Nah, proposal itu kan udah jadi latar belakangnya, udah jadi studi literaturnya, dan tinggal nerusin ke bab 3-4. Nah, teman-teman bisa pilih yang other ini. Kemudian bisa dituliskan nama Pak Yoga. Nah, saya juga baru tahu ternyata sekarang DAK memungkinkan ya kita untuk merekomendasikan dosen pembimbing. Tapi kalau semisal teman-teman nggak ada sama sekali, belum pernah ngobrol sama dosen gitu ya, terus nggak kenal siapa-siapa gitu ya, ya pilih aja yang tidak gitu ya, dipilih aja yang tidak. Jadi silahkan nanti ini pilihannya ada tidak, atau teman-teman kalau punya rekomendasi dosen silahkan bisa ditulis di sini. Oke, toh ini nanti prosesnya juga akan dicek ya oleh prodi. Kira-kira dengan judul penelitian yang seperti itu, tapi teman-teman milih dosennya ini tetap masuk apa enggak gitu, dan dosennya masih diperbolehkan dapat slot atau enggak. Nah, ini keputusannya nanti di prodi. Bukti scan surat pernyataan persetujuan rekomendasi dosen pembimbing jika ada. Nah, ini prosesnya ketika teman-teman memang sudah melakukan itu tadi pembimbingan dengan dosen pembimbing. Tapi kalau di non reguler ya, kita agak loncat sedikit nggak apa-apa ya. Kalau di non reguler bagian ini pastinya memang sudah ada suratnya. Jadi kalau di non reguler ya, yang jalur non reguler ini nanti bakalan ada suratnya. Jadi teman-teman milih dosen pembimbingnya ini tuh memang udah ada suratnya. Jadi ini gampang aja. Kalau misalkan jalurnya skripsi atau reguler, bisa jadi teman-teman kayak harus bikin surat sendiri sama dosen yang bersangkutan. Kita bisa coba pakai cara itu. Tapi kalau di non reguler ya, kalau di non reguler berarti ini teman-teman tinggal upload aja, karena nanti kalau di non reguler itu prosesnya setelah kita dapetin ACC dari prodi, teman-teman akan di email surat gitu ya, surat pernyataan persetujuan ini, rekomendasi dosen pembimbing ini. Mata kuliah konsentrasi yang diambil ya, jadi kalau misalkan di SI cuma ada 2 ya, ini bisa ditulis aja kreatif multimedia misalkan. Jadi kalau kita next apa ya? Semoga tidak ya. Oke. Bidang skripsi. Oke, kita pilih ya. Next. Apakah menggunakan tempat objek penelitian? Kalau ya seharusnya apa nih? Kalau iya, kita next dulu. Nah, kalau iya berarti nanti teman-teman perlu mengupload ya bukti surat balasan SIP dari objek penelitian. Nah, ini yang kita
maksud tadi ya. Jadi kenapa kita harus ngajuin SIP dulu dan nanti kita dapat balasan dari SIP. Balasan dari SIP itu nanti pakai lebih bagus pakai kopnya sana. Pakai template suratnya dari si objek, bukan pakai SIP yang udah kita minta dari Amikom. Jadi bukan itu yang diupload ya. Oke, ini harus add file dulu. Tapi kalau misalkan kita pilihnya tidak, ya, tidak ada tempat objek penelitian, nanti ada judul bahasa Indonesia. Jadi judulnya apa? Judul bahasa Indonesia. Nanti macam-macam lah ya, pengembangan bla 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 apa. Terus ini pakai bahasa Inggrisnya. Kemudian ini ada abstrak ya, ada abstrak. Teman-teman tahu ya abstrak ya. Nanti balik lagi ke kuliah Metopen tuh ya. Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci atau keyword ya. Keywordnya ini maksimal 5 kata, jadi bisa dipisahin pakai koma-koma. Ini sama kayak kalau kita ini di penelitian juga ada ya keyword. Yang ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Inggris. Terus teman-teman juga perlu mengupload ya, KRS, KHS yang di situ ada isiannya tentang TA skripsi. Ya, jadi KRS jelas nih ngambil skripsi. Oke, ini diupload. Semester pengajuan judul ini adalah semester ini. Kemudian klik saya menyatakan ya. Oke, saya nggak berani kalau udah sampai pernyataan, jangan-jangan habis ini nanti langsung ke submit ya. Oke, ini kurang lebih nanti untuk pengajuan judul ya. Jadi pengajuan judul itu teman-teman perlu mempersiapkan ya judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, abstraknya, keywordnya apa, ya, sama KHS atau KRS yang di situ menyatakan bahwa teman-teman mengambil KRS skripsi, gitu. Oke, oke ya. Ini untuk pengajuan judul. Platform. Oke, itu untuk pengajuan judul. Nah, nanti tadi ya prosesnya kalau udah dapat SPD dan SPD-nya udah mau itu ditolak atau di ACC, baru nanti kita ke menu upload SPD. Oh ya, tadi belum di upload SPD. Nah, di sini upload bukti SPD. Nah, link ini digunakan untuk mahasiswa yang sudah mendapat persetujuan atau ACC TA skripsi dari dosen pembimbing. Bukti diterimanya surat penunjukan dosen pembimbing wajib diupload di sini. Bukti ACC bisa berupa SPD yang sudah ditandatangani. Nah, ini kalau teman-teman cari dosennya offline ya. Cari dosennya offline. Jadi si SPD itu nanti teman-teman print, terus ketemu dosennya offline, minta tanda tangan. Nah, ini nanti bisa di-scan atau di-foto gitu ya. Bisa screenshot WA. Jadi misalkan teman-teman ngubungin dosennya lewat WA dan dosennya itu meng-ACC-nya oke, Anda dinyatakan gitu ya. Nanti bisa di-screenshot aja gitu ya. Dari WA dosennya, kemudian dari email, ini juga sama ya, atau apapun yang diberikan dari dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing ini sementara masih bebas juga ya untuk melakukan ACC SPD skenarionya, makanya yang penting ketemu sama dosennya dulu atau silakan komunikasi dengan dosennya dulu. Oke. Kemudian ini kita coba record ya. Next. Jenis upload bukti SPD. Nah, ini ada 2 macam ya, upload bukti SPD. SPD pengajuan judul baru atau yang perubahan judul atau perubahan pembimbing. Nah, karena ini masih yang pertama Bang, ajukan judul baru, ya, jadi baru pertama kali ngajuin judul baru ketemu sama dosennya, terus dosennya nge-ACC gitu ya, berarti ini kita pilih yang atas, pengajuan judul baru. Bulan pengajuan, ya ini other, ini bisa dikasih ke September gitu ya, September 2, kita sekarang udah masuk September ya. Apakah ada kode TA atau skripsi di penunjukan dosen yang diterima? Nah, jadi nanti di sini ada nih kode TA atau skripsinya. Ini lebar kedua dari SPD itu nanti bentukannya kayak gini.
Kalau misalkan ada kodenya, pilih ya. Kalau ada kodenya, pilih ya. Kemudian next. Nah, masukin kodenya. Kita coba pakai yang ini aja. Oke, kalau kita next. Nah, apakah ada revisi judul dari dosen pembimbing? Nah, ini. Kalau misal pas tadi proses mengajukan SPD ke dosen itu, teman-teman dapat revisi judul ya, sekecil apapun itu. Misalkan ini judulnya saya revisi ya, objeknya taruh di bagian depan, terus tujuannya taruh bagian belakang. Nah, pokoknya nanti dari judul yang awal itu berubah tuh ya, pokoknya kata-katanya berubah. Itu tetap hitungannya ada revisi judul. Kalau ada revisi judul, maka nanti pilih yang iya, gitu ya. Tapi kalau sama sekali nggak ada revisi judul, jadi dosen pembimbingnya langsung oke, nggak apa-apa, langsung tanda tangan gitu ya. Berarti nanti pilih yang tidak. Kalau misalkan kita pilih iya, seharusnya nanti ada isian untuk memberikan revisi dari judul yang terbaru gitu ya. Jadi ini ada revisi judul yang terbaru dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti prosesnya diikuti aja ya. Diikuti aja, ini intinya untuk bukti ACC surat SPD. Nanti dari sini ya, dari sini teman-teman akan dapat SPD yang baru biasanya. Ya, kalau misalkan dia nggak direvisi, berarti prosesnya selesai. Tapi kalau misalkan ada revisi, ya, ada revisi dari dosen, ya, revisi judul, nanti setelah ngisi ini, teman-teman akan dapat SPD yang baru, nama dosennya masih sama, ya, dengan judul yang baru. Nah, itu nanti perlu dimintakan tanda tangan lagi. Jadi si SPD ini harus benar-benar sampai ke tahapan judul fixnya sama dosen itu gimana gitu. Nangkeplah kayak gitu ya. Oke. Udah, ini tinggal diikutin aja ya. Ini untuk SPD. Ini buat apa sih teman-teman? Ya. Data ini itu pastinya untuk DAK. Jadi teman-teman itu sebenarnya dengan dosen pembimbing itu judulnya itu fixnya apa sih gitu. Nah, ini perlu ada datanya gitu ya. Jadi silakan nanti ini diisinya sampai ke judul penelitian atau skripsi yang memang sudah disetujui kedua belah pihak gitu ya, antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Oke. Nah, ini untuk pengajuan judul. Sini juga udah ada ya. SPD-nya kasih ke calon dosbing, terus laporin di ACC atau enggaknya ke DAK lagi ya. Gitu. Ini topiknya ya. Karena SPD ini kan dosen pembimbing tuh bukan kita terus udah dapet ya. Kalau kita belum di ACC itu istilahnya masih jadi calon ya, masih calon dosen pembimbing. Tapi kalau dosen pembimbingnya itu udah benar-benar meng-ACC, berarti itu baru jadi dosbing kalian. Oke, next. Di mana? Oh, ini pengajuan sudah, kemudian ini di perubahan ya. Perubahan judul TA atau skripsi digunakan untuk melakukan revisi judul skripsi. Jadi kalian udah ngajuin nih ya, udah ngajuin dan yang dulu itu tuh udah di ACC. Tapi selama kalian bimbingan, tiba-tiba bukannya saya nggak sanggup deh ini kalau begini. Kalau kita revisi gimana judulnya? Saya mau dari yang penelitiannya temanya UI UX ini saya mau ganti aja deh Bu ke AR gitu ya. Nah, contohnya seperti itu karena udah melalui proses bimbingan yang cukup lama ya. Nah, kalian bisa ngisi form-nya yang bagian ini, perubahan judul TA skripsi ya. Oke. Buka. Nih, syarat pengajuan perubahan judul telah menginputkan KRS mata kuliah tugas akhir skripsi di semester berjalan. Form dibuka setiap hari, namun akan diproses mulai tanggal 20 sampai akhir bulan pada jam kerja. Oh, ini berarti saya agak salah ya. Ini diprosesnya mulai tanggal 20 sampai akhir bulan. Download formulir perubahan judul ya. Di bagian download link di sini juga berarti ya. Surat formulir. Berarti di sini ya. Aduh, salah. Harusnya di new tab. Oke.
perubahan judul. Oke, kita lihat perubahan judul. Nah, ini ya, formulir perubahan atau revisi judul. Oke. Diisi, diketik, dan tanda tangan. Lalu dikirimkan ke dosen pembimbing untuk minta ACC atau persetujuan. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Mirip kayak yang tadi ya. Tapi ini pastinya beda. Kalau yang tadi ada perubahan objek, ya kan, pembatalan objek. Kalau ini perubahan judul. Jadi diperhatikan ya, apa namanya, nama formnya itu apa. Nanti jangan sampai salah. Nama, NIM dan anggota ini kita kosongkan kalau di S1. Program studi informasi, Fakultas Ilmu Komputer, nomor HP, silakan bisa diisi. Judul lamanya apa, judul lama bahasa Inggrisnya apa, kemudian direvisi jadi judul barunya apa, dan judul baru dalam bahasa Inggris apa. Nah, seperti ini. Oke, tapi kebanyakan case ya teman-teman, yang terutama mungkin yang saya alami, formulir perubahan judul ini banyak yang biasanya diajukan pada saat mahasiswa ini melakukan proses yudisium ya. Jadi setelah pendadaran, kemudian bisa jadi nanti pas pendadaran itu dapat revisi judul dari dosen penguji. Nah, baru nih teman-teman juga mengajukan ini. Meskipun ya nanti kalau pas ada yang kayak tadi ya case-nya ya, jadi teman-teman udah ngajuin skripsi apa, habis itu mau ganti nih ya, ganti temanya ke mana, nah ini tinggal ngisi perubahan judul aja. Jadi prosesnya itu bukan dari awal ngajuin judul yang baru, nanti kalau kayak gitu nanti kalian bisa dapat dosen pembimbing lagi gitu ya. Nanti malah dosen pembimbing lama terus tiba-tiba dapat SPD dosen pembimbing baru, jadi bukan yang kayak gitu. Kalau udah punya dosen pembimbing, udah punya penelitian yang di ACC, tapi di pertengahan jalan kalian mau ganti temanya, isinya yang perubahan judul ini. Tuh, ya. Oke, setelah itu tinggal diikutin aja. Nih, setelah dapat persetujuan, silahkan upload berkasnya di link sini, bit.ly perubahan judul. Nah, ini beda ya, kan ada pengajuan judul baru, ini namanya perubahan judul. Nah, ini formnya. Perubahan judul, objek, dan pembimbing. Nah, ini bisa dibaca banyak banget. Ini sebenarnya udah ada alur-alurnya ya. Ini ada alurnya, permohonan perubahan judul, permohonan perubahan dosen pembimbing. Tinggal kalian mau pilih yang mana nih ya. Oke. Nah, tinggal diikutin lagi. Kayaknya nggak perlu di ini ya, nggak perlu diinin satu-satu kali ya. Nah, datanya masih sama juga, pokoknya diikutin aja apa yang mau kalian ubah gitu ya. Nanti ini di formnya di bagian sini. Oke. Terus next ada perubahan pembimbing. Ini juga sama nih. Ya. Kalau perubahan judul itu berarti kan kalian cuma ubah aja judul yang lama ke judul yang baru, ya kan? Oke. Ini SPD dengan judul baru, mintain ACC ke Dosbing lagi ya, gitu kan. Tapi kalau misalkan perubahan pembimbing, ya perubahan pembimbing, itu artinya teman-teman sudah dapat pembimbing A, ya, pembimbing dosen A, tapi teman-teman mau ganti ke dosen pembimbing yang lain, gitu. Ya, ini nanti lewat form yang di sini. Tapi saya rasa ini formnya sama. Ya, formnya sama dengan yang form yang sebelumnya tadi, yang perubahan judul ya. Jadi satu form di sini sama. Tinggal apa yang diubah. Nah, ini semoga nyaman sama dosbing barunya ya. Jadi setelah apa? Kita buka aja deh. Itu biar nggak bertanya-tanya ya. Sini formulir perubahan dosen pembimbing. Jadi yang membedakan adalah isian formulirnya. Perubahan dosen pembimbing. Gimana tuh? Nah, ini ya. Nomor 12. Form nomor 12. Bentukannya kayak gini. Oke, ini diisi ya. Ini ganjil atau genap, pilih salah satu. Tahun akademiknya sekarang 2023-2024.
nama, NIM, program studi sistem informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Ini bisa diisi mana nih, UI UX, multimedia dan lain-lain gitu ya. Boleh diisi konsentrasi juga sih. Nih, judul TA skripsi bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Kemudian dosen pembimbing awal. Nah, ini dosen pembimbing awal kalian siapa? Misalkan saya gitu ya, berarti bisa ditulis Ika Astuti gitu ya, MKOM. Alasan mengajukan pergantian dosen, Bu Asti kurang bidangnya dosen pembimbing kurang sesuai dengan tema penelitian misalkan ya. Boleh diisi seperti itu. Kemudian ini ada tanda tangan saya, terus dosen pengganti yang ditunjuk Kaprodi. Jadi ini nanti diisinya oleh Pak Anggit ya. Tanggal pergantian dosen ini juga diisi Pak Anggit dan ada tanda tangan Pak Anggit. Jadi kalau teman-teman mau ganti dosen pembimbing itu harus tanya dulu ya. Jadi yang dosen lama ditanyain, Bu, saya mau ganti dosen pembimbing. Oke, alasannya apa gitu ya. Nah, ini harus terjadi komunikasi dulu sama dosen yang lama. Kemudian teman-teman juga harus berkomunikasi dengan dosen yang teman-teman mau tuju ya. Ini Bu, saya boleh enggak bimbingannya sama Ibu gitu. Jadi dua ibu ya, ke Bapak gitu ya, misalnya ke Pak Yoga gitu ya. Jadi awalnya adalah dosennya saya, terus teman-teman mau ganti ke Pak Yoga gitu ya. Nah, dua dosen ini harus teman-teman ajak komunikasi. Nah, nanti pada saat minta approval dari Kaprodi, ya, minta approval dari Pak Anggit, itu nanti teman-teman juga bisa mengajukan saran gitu ya, mengajukan saran dosen yang mau dituju itu siapa itu ya. Oke, setelah dapat ACC dari dosen pembimbing lama, selanjutnya mengajukan permohonan ACC atau tanda tangan ke Kaprodi dan Kaprodi menunjuk dosen pembimbing baru. Nah, pas minta tanda tangan ke Pak Anggit ya, prosesnya ini nggak bisa langsung diupload ke DAK. Jadi ini kita switch dulu ke webnya SI. Sekalian ini ya. Ke websitenya SI di menu layanan ya, kemudian approval Kaprodi. Nah, di approval Kaprodi nanti di sini poin nomor 3 ini ada perubahan dosen pembimbing skripsi. Jadi teman-teman untuk minta tanda tangan ke Pak Anggit ini bisa lewat form ini ya. Nih, nomor identitas, nama lengkap, dokumen yang diusulkan, dokumen pendukung ya. Kemudian keperluannya apa? Misalkan ACC pergantian dosen pembimbing ya. Dan di next. Intinya teman-teman untuk minta tanda tangan ke Pak Anggit ya, dari form ini minta ACC dari Pak Anggitnya lewat form yang ada di websitenya SI, menu layanan poin nomor 3 itu. Baru kalau udah teman-teman akses lagi ya di sini di bit.ly perubahan judul. Ini formnya sama kayak yang tadi pas perubahan dosen pembimbing gitu ya. Nah, ini sama. Ini form punyanya DAK. Gitu. Nah, semoga nanti bisa di replay lagi ya penjelasannya. Nah, itu untuk perubahan dosen pembimbing ya. Perubahan dosen pembimbing. Oke. Next. Pembatalan judul dan pembimbing TA. Digunakan untuk melakukan pengajuan perubahan judul dan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini yang kita udah mau mulai switch nih ya, dari jalur reguler ke non-reguler atau sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya kalian ambil skripsi, itu kalian bisa ngambil mau ke reguler atau dari reguler ke non-reguler. Ya. Jadi kalian udah terlanjur ambil skripsi tapi mau pilih ke non reguler, atau yang sekarang udah ngambil non reguler ya, mau memutuskan ke non reguler tapi mau pindah ke reguler aja, mau pindah ke skripsi gitu. Jadi kalian bisa pakai formnya yang ada di sini ya. Ini contohnya, saya mau pindah jalur Pak. Oke, jangan lupa send kiri ya. Gitu ya.
Nah, ini bisa dibaca ya. Pembatalan judul dan pembimbing karena ganti jalur dari reguler ke non-reguler ya. Terus ada juga yang ganti jalur dari non-reguler ke reguler. Oke. Download formulir ya. Di sini lagi pembatalan judul dan pembimbing TA skripsi. Ini formnya berarti ada di surat dan formulir juga. Oke, pembatalan judul dan pembimbing ini ada di poin nomor 7 ya. Oke, ini kita download dulu. Diisi ya. Nah, ini juga udah ada nama formnya yang berbeda, jadi hati-hati ya. Kemudian ini ada nama, NIM, program studi, fakultas, nomor HP, judul TA skripsi ya. Judul TA skripsinya sebelumnya apa? Nah, jalurnya yang lama yang mana? Kalau misalkan ini kita posisinya kita ngambil yang reguler dulu ya. Dari reguler terus kita mau ganti ke non reguler. Berarti nanti ini kita pilih yang reguler, kemudian yang baru itu kita pilihnya non reguler ya. Terus jenis pembatalan pilih salah satu ya. Ini yang dibatalin cuman dari sisi judulnya aja ya. Dari sisi judulnya tok atau pembatalan judul dan pembimbing. Nah, kalau pembatalan judulnya berarti kemungkinan kita akan dapat dosen pembimbing yang sama. Tapi kalau misalkan judul dan pembimbing berarti judulnya berubah, pembimbingnya juga akan berubah. Gitu. Jadi silakan pilih salah satu. Alasan pembatalannya apa bisa diisi ya. Terus kasih tanda tangan. Jadi sebelum teman-teman itu minta tanda tangan ke dosen pembimbing, tolong ditandatangani dulu ya. Ditandatangani, kasih nama, syukur-syukur jadiin PDF gitu ya. Biasanya lebih cepat kalau kita tanda tanganin PDF itu daripada di Word gitu. Nah, terus silakan bisa dihubungi ya dosen pembimbingnya untuk meng-ACC ini. Baru nanti prosesnya bisa bisa dibaca lagi di bagian bawahnya ini ya. Oke, setelah dapat tanda tangan dari dosen pembimbing, formulirnya dikirimkan ke email DAK, subjeknya ini, kemudian ngajuin judul TA skripsi lagi yang baru ya, di pengajuan judul baru. Oke, seperti itu. Nah, nanti di sini tinggal teman-teman ikutin aja ya. Ini untuk pindah jalur. Saya rasa yang ini juga sama ya. Yang dari non reguler ke reguler itu juga sama karena formnya sama ini di sini. Pilihannya tadi cuman antara dari mau ke reguler ke non reguler atau non reguler ke reguler gitu. Oke, ini ya. Jadi teman-teman yang sudah ambil ke reguler mau pindah jalur ke non reguler sangat-sangat bisa sekali ya, atau mau sebaliknya dari non reguler ke jalur reguler itu juga bisa. Jadi aman. Oke. Pendaftaran pendadaran. Nah, hanya boleh dilakukan bagi mahasiswa yang telah melalui proses pembimbingan dan mendapatkan ACC pendadaran dari dosen pembimbing skripsi. Jadi kalau belum dapat ACC pendadaran ya belum boleh daftar pendadaran ya. Oke. Untuk pendaftaran pendadaran itu dibuka setiap hari juga ya. Nanti pengecekan berkasnya setiap tanggal 1 sampai 10 dan biasanya nanti keluar jadwalnya itu di pertengahan bulan. Jadi antara tanggal 15 gitu ya, 14, 15, 16 itu nanti teman-teman mulai pendadaran dan pendadarannya itu pokoknya sampai akhir bulan. Jadi pertengahan sampai akhir bulan jadwalnya. Ini. Nah, untuk pendaftaran pendadaran nih nanti linknya di sini ya. Ini juga dibuka setiap hari ya. Ini maksudnya pendadaran offline itu teman-teman pendadarannya di ini ya, di ruang pendadaran. Jadi bukan kalau dulu kan zaman pandemi kan online gitu ya. Nah, ini maksudnya offline itu benar-benar ada di ruangan di Amikom gitu ya. Tapi untuk pendaftarannya sendiri ini online ya, ini online. Login akun email student, terus pengecekannya mulai tanggal 1 sampai 10 tiap bulan jam kerja. Kita buka ini formnya.
Wah, ini ada banyak banget ya sebenarnya apa prosedurnya. Ini ada NPM, nama lengkap. Kita isi aja. NPM, nama lengkap, program studi, WhatsApp, nama dosen pembimbing. Oke, ini harusnya pakai anu ya. Tulis nah juga. Oke, judul TA skripsinya, judul. Ini ngojo ngawur ya. Ini kalau teman-teman yang ngisi harusnya jelas ini ya. Pilih jalur TA skripsi. Nah, ini contohnya kita yang reguler ya, masih di reguler. Scan surat pernyataan ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, pernyataan masa sanggah. Ini template-nya download di web. Oke, berarti kita buka lagi tuh yang di page surat dan formulir. Nih, nomor 13 ya, poin nomor 13. Pernyataan masa sanggah gitu ya. Oke, tinggal diisi aja nama, NIM, program studi, fakultas, nomor WA gitu ya. Menerima nilai transkrip untuk dilaporkan ke PDDikti, menyetujui apabila dari prodi atau fakultas ada kebijakan penghapusan nilai transkrip yang dianggap baik oleh prodi atau fakultas. Nah, ini untuk apa namanya? Proses yudisium ya. Jadi yudisium itu kan nanti ada proses cross check nilai. Nah, buat teman-teman lulus itu kan nanti harus 144. Ada banyak juga yang teman-teman itu lebih dari 144. Ya, jadi itu juga akan mempengaruhi IPK. Kalau misalkan ada yang udah bagus ya, yang jelek kita hapus itu sangat-sangat memungkinkan juga. Jadi ini semacam surat pernyataannya. Ini jangan lupa ya, ini dikasih tanggal, kasih materai dulu, tanda tangani, nama lengkap ya. Oke. Kemudian ini nanti di download ya, di download kemudian dikirimkan di sini. Kalau dokumen-dokumen gitu teman-teman ya, kalau dokumen kayak gitu dibuat aja PDF. Amannya tuh dibuat PDF. Jadi apa kalau ada add file gini tuh udah PDF gitu ya. Bukti ACC pendadaran dari dosen pembimbing. Nah, ini juga ada banyak banget tergantung dari skenario skemanya dosen pembimbing itu gimana. Ada yang biasanya di WA ya, ada yang biasanya di WA, ada yang biasanya mungkin dosen pembimbingnya udah punya sistemnya dia sendiri, ada juga yang dia kadang email atau apapun itulah ya, pokoknya bukti bahwa teman-teman itu sudah di ACC buat pendadaran dari dosen pembimbing. Nah, kalau di SI butuh juga sertifikat seminar ya, bentukannya PDF. Kalau SI itu satu sertifikat seminar. Ya. Kemudian transkrip nilai terakhir. Nah, ini juga perlu dilampirkan ya. Jadi kalau transkrip nilai itu berarti dari semester awal sampai semester akhir sampai teman-teman di ya semester akhirnya teman-teman gitu ya. Macam-macam ya. Transkrip nilai, kemudian upload KRS atau KHS. Upload KRS atau KHS-nya silakan bisa diupload. Bukti pembayaran, ya bukti pembayaran pendadaran. Ya. Ini bisa di add file. Ini bukti SPD-nya juga. Nah, ini makanya tadi setelah dapat SPD ya, kemudian ada revisi dari revisi judul dari dosen itu harus segera segera dilaporkan lagi ya ke DAK, dilaporkan lagi ke DAK karena nanti pas pendadaran itu teman-teman akan diminta lagi, jadi disimpan ya, SPD itu disimpan, jangan sampai Bu maaf SPD-nya yang dulu hilang terus minta lagi ke dosen pembimbing gitu ya. Nah ini kemudian bukti surat balasan SIP dari objek penelitian. Ini juga diminta lagi tuh pas daftar pendadaran. Ya. Surat pernyataan tanpa surat izin penelitian. Nah, ini juga ada yang modelnya kayak gini ya. Jadi semisal di judul skripsinya teman-teman itu ada nyebutin nama objek, lokasi, tapi tidak ada SIP-nya. Ya ini silakan bisa ngisi yang
ada di surat pernyataan tanpa surat izin penelitian. Nanti template-nya ada di sini. Tapi kalau dari awal kemarin udah punya SIP-nya, nanti bisa submit-nya yang ini salah satu aja. Jadi ini salah satu. Kalian punya SIP, upload-nya di sini. Kalau nggak punya SIP, upload-nya di sebelah sini. Nah, ini contoh penelitian yang kita nggak pakai surat izin penelitian gitu ya. Semisal kita bagian data mining, kemudian kita nge-grab datanya dari Twitter gitu ya, nge-grab data dari Twitter, kan nggak mungkin kita izin ke Twitter dulu. Nah, tapi di judul itu kita bilangin bahwa ini hasil datanya dari Twitter gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh judul penelitian yang menggunakan ini, surat pernyataan tanpa surat izin penelitian. Oke, nanti mungkin di sesi tanya jawab juga bisa lebih dijelaskan ya. Ini pendadaran keberapa? Nah, pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau udah ketiga ini udah gongnya ya. Biasanya kalau udah ketiga dan masih gagal itu harus ngulang lagi teman-teman ya. Harus ngulang proses pembimbingan lagi. Jadi ganti judul, skripsian lagi gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman pendadarannya sampai ke 3 gitu ya. Kalau baru pertama ya kita pilih yang pertama. Nah, terus sudah melengkapi pemberkasan secara offline atau melalui ini ya. Nah, ini diisi aja ya. Oke, kalau sudah berarti teman-teman nanti sudah mendaftar pendadaran. Tinggal nunggu info dari DAK aja. Ya, info dari DAK. Nanti jadwalnya biasanya akan di-share juga ya di sini. Jadwal pendadaran TA skripsi. Nah, jadi DAK sebelum nge-share jadwal itu nanti bakalan buat list juga. Yang ini masih kurang sertifikat seminar misalkan. Yang ini belum bisa daftar karena nilainya masih sekian. Yang ini masih kurang. Nah, itu nanti juga akan diinfokan DAK ya kalau teman-teman udah join di grupnya ini. Di sini tadi nih ya, join channel Telegramnya ini. Jadi pokoknya kalau pas mau daftar, join channelnya dulu biar nanti dapat info lebih lanjut. Nah, ini ya, kalau syarat yang lainnya silakan bisa dibaca sendiri nih. Kayak kalau pas mau daftar tuh harus minimal 138 SKS ya. Nggak boleh ada nilai E. Terus nilai D itu masih boleh, tapi nggak boleh lebih dari 25% dari total SKS. Ini nanti ngitungnya kalau misalkan ini kalkulator ya, kita kalkulator 25 berarti 0,25 kali 138. Nah, berarti sebanyak 35 SKS. Sebanyak 35 SKS nggak boleh nilainya D gitu. Nilainya D itu nggak boleh 35 SKS lah. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman punya nilai D, kalau misalkan ya ada D 2 SKS gitu kan, berarti berapa tuh? 4 kali 2, oh udah 8. Terus ada D lagi 4 SKS. D 4 kali 4 16. 16 tambah 8, oh 32. Oke, berarti ada 2 nilai D itu masih memungkinkan ya. Gitu. Nanti itu tuh dihitung. Untuk mata kuliah seperti Pancasila, Agama, PKN, Bahasa Indonesia, minimal nilainya adalah C. Nah, jadi nggak boleh di bawah C ya. Nggak boleh D atau nggak boleh E apalagi. Gitu. Dan seterusnya itu untuk pendaftaran pendadaran. Oke, terus nah, untuk teman-teman yang biasanya ya, ini cuma saya belum tahu lagi infonya, tapi biasanya kalau misalkan ini kan kemarin di bulan Agustus ya, Agustus September. Nah, teman-teman coba cek kalender akademik. Jadi kalau pas proses di mana kita ada registrasi pembayaran, oke, kalau teman-teman bisa dapetin ACC pendadaran sampai batas pembayaran registrasi itu biasanya tidak perlu bayar SPP tetap lagi. Nah, untuk bisa menyatakan bahwa teman-teman masih aktif itu tinggal bayar kalau dulu itu ada registrasi tinggal pendadaran ya. Dan besarannya sama. Kayak sih registrasi tinggal yudisium ini. Tapi waktu saya cek di webnya keuangan
kok sekarang registrasi tinggal pendadaran kok nggak ada. Nanti ini mungkin bisa ditanyakan lagi ke keuangan ya. Jadi pada intinya kalau pas lagi di kalender akademiknya ada proses registrasi pembayaran, tapi teman-teman udah dapat ACC pendadaran ya, jadi nggak usah bayar SPP tetap lagi. Nah, untuk biaya pendadarannya itu tarif SPP variabel kali 1 SKS. Jadi ini tergantung dari angkatannya teman-teman juga. Ini nanti bisa dibuka dari webnya keuangan Amikom ACID. Oke. Nah, itu teman-teman ya untuk yang prosesnya skripsi ya. Tunggu dulu, nanti kita lanjutin dulu sampai yang non skripsi dulu ya. Ini malah cuma sedikit yang non reguler ini ya. Yang non reguler itu cuma sedikit karena prosesnya itu sebenarnya sama aja ya. Jadi yang teman-teman mau ngambil yang non reguler ya, misalkan sebelumnya di semester sebelumnya teman-teman udah ikutan ada magang, ada studi independen ya atau MSIB, terus udah ada yang kerja, udah ada yang jadi freelancer. Pokoknya apapun itu ya yang di semester sebelumnya, kemudian di semester 7 ini mau masuk ke skemanya non reguler ya. Silahkan berarti teman-teman mengambil KRS skripsi. Jadi masih sama. Yang diambil itu KRS-nya tetap skripsi. Ya. Setelah ngambil KRS skripsi, teman-teman juga bisa mengajukan proposal ke Prodi. Nah, tapi nih teman-teman ya, sebenarnya kalau di proses non-reguler sendiri, ketika program itu berakhir, ya teman-teman ikutan magang, MSIB, dan lain sebagainya, sebelum nunggu proses ngambil KRS skripsi pun sudah bisa mengajukan proposal ke Prodi. Jadi ajuin aja dulu proposalnya ke Prodi ya. Setelah itu teman-teman akan dapat surat balasan di ACC atau enggaknya sama Prodi, baru nanti ngajuin judul, dapat SPD, proses bimbingan dan pendadaran. Oke. Ini semua sama ya. Ini formnya sama kayak tadi ke DAK. SPD sama, nanti dari DAK juga. Proses bimbingan juga sama, sesuai dengan dosennya masing-masing ya, skema bimbingannya dosen masing-masing. Pendadaran juga sama, karena formnya dari DAK. Nah, yang membedakan alur dari non-reguler itu hanyalah proposal ke Prodi ya. Jadi untuk bisa lanjut ke non-reguler harus proposalan dulu ke Prodi. Nah, nanti kita lihat isi proposalnya apa ya. Oke. Nah, untuk skripsi jalur non-reguler di Prodi SI ya, sementara ini ada 4 dari saintis, profesional, entrepreneur, sama artis. Yang mana saintis itu adalah publikasi jurnal penelitian. Kalau profesional itu boleh dari lomba, MSIB, sertifikasi, project perusahaan itu jalur yang sudah bekerja ya, jadi karyawan dan bekerja. Kalau pengakuan eksternal itu adalah jalur yang freelancer ya, freelancer. Jadi ini karyawan, ini freelancer. Entrepreneurnya adalah bisnis digital, jadi yang dia sudah punya bisnis, dan ada aspek IT-nya juga ya. Kemudian di artis itu ada kontes, ada jasa stok, YouTuber, dan terlibat dalam pembuatan film. Nah, bedanya nanti yang kontes ini sama lomba ya. Kalau kontes itu dia ada website penyedia jasa kontesnya. Tapi kalau yang lomba ini kan bisa lomba offline juga. Yang penting semua ini harus ada hubungannya sama Prodi SI ya, keahliannya. Jasa stok kalian juga bisa bikin misalkan karena ini khusus di artis ya. Kalian suka bikin aset-aset ilustrasi, kalian bikin aset audio, aset video, visual effect. Nah, ini semuanya masuk ke dalam bagian jasa stok. Kalau YouTuber udah jelas ya, udah pasti udah pada tahu gitu. Kemudian yang terlibat dalam pembuatan film itu wajib film-film nasional ya terutama, jadi bukan yang bagus lagi kalau filmnya itu sudah memenangkan sebuah penghargaan. Nah, di Prodi SI juga udah ada 3 orang yang dia lulus terlibat dalam pembuatan film. Itu untuk skripsi non reguler. Oh ya, terus bedanya lagi
ini ya, jalur saintis sama skripsi. Nah, ini ada yang bingung juga. Jalur saintis sama skripsi. Tapi mungkin nanti akan kita ini ya, tanyakan lebih lanjut ke Pak Yoga ya. Nanti kalau dari saya sendiri, saintis sama skripsi itu bedanya pasti di laporan, ya, di laporan teman-teman ya. Jadi kalau skripsi, teman-teman skripsi ngambilnya, nanti template skripsi itu dari awal bab 1 ya. Bab 1 ada latar belakang, ada rumusan, batasan, tujuan, sistematika penulisan. Di bab 2-nya nanti harus menjelaskan studi literatur, landasan teori ya yang sampai berlembar-lembar. Jadi skripsi itu setiap tahapan atau setiap prosesnya itu terdokumentasi secara detail. Sehingga nanti satu naskah skripsi itu bisa kurang lebih 100 ya, bisa sampai 100 halaman bahkan lebih. Ada yang sampai 150, ada yang sampai nggak tahu ya, saya itu nulis apa aja sampai 180 sampai 200 itu ada yang kayak gitu. Itu untuk naskah skripsi. Tapi kalau teman-teman pakai jalurnya scientist atau publikasi jurnal penelitian, ini tinggal template dari publikasinya aja gimana ya. Kebanyakan publikasi jurnal penelitian itu cuma 6 halaman ya. 6 halaman 2 kolom. Nah, nanti laporannya teman-teman ya udah cuma itu doang ya. Cuma intinya di 6 halaman 2 kolom itu tadi. Tapi ada juga yang misalkan jurnalnya itu mungkin sampai 10 halaman ya. Ya, pada intinya dari jumlah laporan itu lebih sedikit ya daripada yang dia skripsian. Nah, kemudian di jalur saintis ini yang membedakan juga adalah kalau skripsi itu offline ya, offline biasanya ada di perpus gitu. Tapi kalau saintis ini bisa kita akses secara online. Dia udah jelas, dia sudah terpublish dan bisa kita pakai sebagai referensi studi literatur kita. Nah, itu untuk jalur yang saintis. Bedanya si saintis sama si skripsian ini tadi. Kayak itu ya. Oke, terus di sini di SI AMI Compact jalur kelulusan ini juga sudah ada ya. Ada panduan penyusunan laporan non skripsi. Tapi ini ya teman-teman, dari jalur yang sebelumnya yang ini saya kasih, ini akan ada perubahan ya. Akan ada perubahan. Saya tidak merekomendasikan yang sertifikasi ini. Jadi kalau semester ini teman-teman ada yang ngambil sertifikasi, ini harus didukung juga dengan program yang lain, misalkan sertifikasi untuk mendukung teman-teman jadi karyawan, sertifikasi untuk mendukung teman-teman ngambil jadi freelancer gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sertifikasi ini nanti untuk mendukung jalur yang lain kayak gitu. Terus di kayaknya udah sih cuma itu aja yang agak berbeda nanti ya. Oke, terus di sini ini ada template proposal jalur non-skripsi. Nah, ini yang tadi di awal ya. Kalau mau ke non-skripsi, harus ngajuin proposal dulu ke prodi. Nah, ini ada formnya. Jadi ada template-nya, ada formnya. Nah, untuk yang di bawah, ini adalah template laporan. Laporannya. Ya, kita bagi jadi 4 jalur tadi. Yang artis, entrepreneur, profesional, sama scientist. Oke, nanti kalau kita buka. Nah, ini udah ada ya. Ini untuk jalur skripsi. Terus teman-teman bisa download juga. Ini template laporan skripsi. Nah, kalau mau yang non skripsi ya, template-nya yang di bawah ini ya, template-nya yang di bawah. Jadi teman-teman tinggal pilih nih mau yang apa. Kalau misalkan ngambilnya dia di profesional yang MSIB ya, MSIB itu masuknya ke jalur profesional, berarti nanti downloadnya yang profesional. Nah, ini kita coba buka. Ini kita lihat dulu ya perbedaannya yang template skripsi dan non skripsi. Udah kebuka belum? Belum. Nah, sambil tunggu kebuka ya, di sini juga ada form pengajuan proposal non skripsinya. Udah kebuka 1.
Di mana saja? Oke, ini saya share screen ulang ya. Saya share screen ulang dulu buat ini aja screen. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya, ada dua. Ini untuk yang template skripsi. Ya, ini untuk template skripsi. Ini saya giniin aja deh biar kelihatan. Yang ini template non skripsi. Ya, ini template skripsi, ini non skripsi. Ini nanti bedanya di sini ada ininya. Ya, kalau ini untuk skripsi, sininya mirip sama. Nah, ini ada ininya juga ya. Nama jalur dan skemanya. Oke, terus halaman persetujuan sama ya, tapi bedanya tetap ya, ini ada deskripsi dan ada jalur profesional nama jalur. Nah, ini ada halaman pengesahan. Di sini ada jalur dan nama skemanya. Dan ini teman-teman ya, yang paling banyak salah adalah di sini ya. Jadi jangan lupa ini ya diisi tanggal ujiannya dan tanpa ada tanda ininya ya, dihapus ya. Ini dihapus, ini juga dihapus. Oke. Dan ini harus jadi satu halaman. Jadi nanti dekan itu tanda tangannya di satu halaman ini. Oke. Ini ada halaman pernyataan. Nah, halaman pernyataan untuk skripsi dan non skripsi itu beda ya. Ini harus ada materainya, dan ini juga biasanya diminta ya ketika teman-teman melakukan proses yudisium. Oke. Ini yang beda di sini. Dan saya nih, karya merupakan gagasan penelitian yang orisinil dan saya memiliki kontribusi terhadap karya tersebut. Karya tulis ini merupakan gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri. Nah, jadi ini bedanya deskripsi dan pernyataan non skripsi ya. Nanti bisa dibuka yang lainnya. Oke, sampai situ sama. Kalau kita lihat dari sini aja teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangin di sini ya, bedanya ini adalah yang harus teman-teman lengkapi ya kalau melakukan skripsi. Ini ada latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, studi literatur, dasar teori dan lain sebagainya. Ya, ini harus lengkap nih. Ini ada objek penelitian, alur. Nah, ini kalau skripsian tuh kayak gini. Bab 4 isinya apa? Nggak ada. Ya. Makanya sekarang di mata kuliah konsentrasi itu silakan bisa di flashback lagi tuh mata kuliahnya ya. Ini bab 4-nya harus bahas apa gitu ya. Nah, ini makanya pentingnya teman-teman bikin alur penelitian yang cukup lengkap itu nanti untuk bisa dibahas di bab 4-nya. Penutup ya, kesimpulan dan saran. Nah, ini skripsi. Kalau yang ini non skripsi yang profesional, ini ada latar belakang sama profil. Ya, profil ini lebih ke profil tergantung skemanya. Ada skema magang, ini profilnya isinya ini. Nah, project perusahaan ya, isinya ini. Yang sertifikasi diabaikan dulu ya, jadi saya nggak rekomendasi untuk mengambil sertifikasi, karena nanti akan diubah panduannya. Pengakuan eksternal profilnya ini, landasan teori ini sama juga, ini bisa pakai Mendeley gitu ya. Terus ada alur pengembangan produknya, analisis masalah teknis dan penyelesaian, pembahasan produk, pembahasan kegiatan, peran dan kontribusi, udah penutup. Jadi skripsi 5 bab, yang non reguler, skripsi reguler itu 5 bab, skripsi non reguler itu di SI cuma ada 3 bab. Untuk panduan yang baru nanti kemungkinan cuma ada 4 bab, tapi 4 bab itu juga cuma breakdown dari 3 bab yang ada di sini. Jadi beda banget ya, beda banget dari sisi pelaporan. Ini untuk yang non reguler, yang ini skripsi reguler. Saya aja masih kebalik-balik ya, mohon maaf ya. Oke, itu untuk perbedaan template-nya. Terus kemana lagi kita? Ke sini. Kok ternyata banyak ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini
pengajuan proposal jalur non-skripsi Prodi SI ya. Ini juga selalu dibuka, tapi akan kita review setiap tanggal 11 sampai 19 dan diumumkan nanti setelah tanggal 20 setiap bulannya dan akan dikirim melalui email. Nah, jadi isian proposalnya itu cuma ada ini ya, cover, latar belakang, pembahasan produk, bukti penunjang, dan CV dari mahasiswa. Jadi teman-teman bisa bisa klik yang di sini tadi ya, yang kita di jalur kelulusan ini tadi. Terus setelah tahu dan baca non-skripsi itu, ini masih non-skripsi ya teman-teman ya namanya. Kalau sekarang namanya skripsi non-reguler, ini belum kita ubah. Form pengajuan non-regulernya ini ada di sini. Nah, silakan bisa download template-nya juga di sini, bisa. Jadi template-nya tuh boleh dari formnya, boleh dari sini juga bisa. Nah, dari sini tadi juga bisa nih. Oke, di proposal non-skripsi tadi ya isiannya itu sebentar, ini saya harus stop share lagi ya. Nah, ini di proposal non-skripsi nanti tampilannya seperti ini dan nggak usah dibayangin proposalnya kayak proposal penelitian ya, ini beda. Jadi proposalnya bukan proposal penelitian. Nah, ini ada judul, proposal, nama jalur atau skema, ini berarti bisa diisi ya. Profesional apa, studi independen, profesional magang gitu ya misalkan. Nama lengkap, ini yang merah-merah ini perlu diganti. Latar belakang ya, dasar pemikirannya apa. Ini harus disesuaikan juga dengan apa yang dilakukan, manfaatnya apa, peran dan kontribusi, terus penjelasan produk. Nah, ini kalau jalur saintis wajib ada ini. Jadi kalau teman-teman mau ngambil jalur saintis ya, di proposal itu tuh cuma tinggal ngisi ini doang loh. Nama jurnal proceedingnya apa, URL-nya di mana, ISBN-nya berapa, nomor terbitan, volume. Cukup ini ya. Jadi proposal non-reguler itu misalkan cuma berapa? Nggak ada 5 halaman itu sangat-sangat memungkinkan juga ya. Itu jadi nggak masalah. Karena ini cuman sekedar apa namanya gambaran ya yang teman-teman mau bahas di laporannya nanti proposalnya. Nah, ini ada bukti pendukung ya. Ini di saintis cuma butuh LOE ya. Terus ini juga sertifikat sebagai presenter kalau memang proceeding. Jadi kalau cuma jurnal doang itu cuma LOE doang ya. Berarti cuma 1 halaman ya. Nah, ini kalau profesional magang ini ada sertifikat kegiatan, transkrip nilai, ada logbook. Ini kan yang udah teman-teman lakukan ya di inapsi. Jadi tinggal dimasukin lagi aja di proposal. Nah, jadi yang dimasukin buktinya tergantung dari skema yang dipilih aja. Bukan semuanya, tapi tergantung skema yang dipilih. Oke. Dan ada CV. Nah, CV ini kita pakai untuk data kami ya. Jadi di Prodi misalkan, oh ini dia lebih sudah lulus di jalur ini dan ini CV-nya kapan-kapan kalau misalkan kami butuh bantuan gitu ya untuk mengisi kalau kalian udah jadi alumni, kami punya CV-nya di sini. Jadi ini wajib juga untuk diisi. Oke, referensi pasti ada juga ya, karena di bagian latar belakang sini ya, di bagian sini ya, dasar pemikiran ini wajib juga kalian bisa menambahkan ada referensi-referensi entahkah dari penelitian, entahkah dari surat kabar, berdasarkan data apa. Jadi semuanya tetap ada referensinya. Oke, itu untuk proposal dari non-skripsi. Jadi isinya gampang, non-skripsi lagi, non-reguler. Jadi isiannya hanya seperti itu di PDF, terus dikirim ke form yang tadi, formnya SI. Sorry, masih salah. Share ke sini ya. Nah, terus tinggal diajukan aja ke sini ya. Contohnya nih, nama lengkap. Kalau ini saya berani nih, nanti bisa saya hapus sendiri.
Oke, linknya. Oke, terus apakah sudah atau sedang menempuh? Nah, jadi kalau misalkan sedang menempuh 138 pun nggak apa-apa ya, karena ini kan proposal. Proposal, nomor WhatsApp, XXX, jalur yang dipilih. Nah, nanti ada banyak. Ini sesuai dengan yang tadi tabel kita tadi ya. Ada misalkan tadi profesional ini magang studi independen. Judul non skripsinya apa? Nah, judulnya tetap harus disesuaikan kayak judul skripsi juga ya. Misalkan pengembangan interface website, salah, website XXX gitu ya. Di program magang mana ya. Nanti ikutin aja arahan dari yang di template tadi ya, di template proposal itu kan ada juga judulnya. Upload proposal, PDF, berkas pendukungnya ya, boleh dilampirkan juga. Terus di sini yang membedakan adalah ada usulan dosen pembimbingnya. Jadi kalau yang tadi ya, yang di pengajuan judul itu teman-teman mau menambahkan yang tadi ya, yang bagian kita bahas ada surat rekomendasi. Nah, ini sebenarnya awalnya dari sini. Kalau dari non reguler, misalkan pilih gitu ya, saya pilih ke Pak Yoga. Jadi ini dosennya semuanya dosen yang ada di Prodi SI yang bisa dipilih ya. Oke, dosennya di Prodi SI, kemudian klik submit. Dah, cukup itu aja yang ada di proposal. Nah, nama-nama dosen di sini yang bisa teman-teman pilih itu ketentuannya ya, dosennya harus sudah melakukan pembimbingan non formal sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngubungin dosennya, udah sering udah tanya dan ini kita harus gimana gitu ya, terus udah ngelakuin gitu kan, nah baru bisa dipilih. Jangan belum ada komunikasi sebelumnya tiba-tiba milih gitu ya. Nah, baiknya tetap ada komunikasi dulu atau ya sudah menjadi dosen pembimbing pada jalur skripsi. Ini buat yang udah skripsian terus mau pindah switch ke non skripsi. Nah, ini juga bisa milih nama dosennya kayak gitu. Oke, itu ya, tinggal di submit aja. Oke, terus udah di sini ya, jangan lupa dinyatakan lulus itu kalau udah yudisium ya, bukan pendadaran. Jadi kalau habis pendadaran itu hitungannya belum lulus ya sebenarnya. Jadi teman-teman dianggap berhenti, mandek ya, masa studinya dihitung selesai itu kalau sudah lulus yudisium, bukan pendadaran. Nah, mungkin itu Pak Yoga penjelasan saya yang tidak singkat, panjang, dan sangat lebar ini. Saya ternyata kok 2 jam ngomong juga ya. Waktu saya kembalikan ke Pak Yoga. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Ika Asti Astuti MKmu yang sangat luar biasa sekali, penjelasannya sangat lengkap, sangat detail dan sangat jelas sekali kalau menurut saya ya. Nah, ini teman-teman harusnya tadi menyimak dari awal sampai akhir. Jadi nanti ketika teman-teman mau mengajukan yang jalur yang entah yang skripsi maupun non skripsi sudah tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan. Nah, oke. Mungkin tadi teman-teman ada yang ngantuk atau ada yang AFK, saya sudah hafal ya kondisi-kondisi seperti itu. Nah, nanti kita akan buka ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A, sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau curhat ya, monggo dipersilahkan, bisa melalui chat, bisa melalui pertanyaan secara langsung ya, raise hand terus nanti langsung bertanya seperti itu. Monggo teman-teman, kami persilahkan. Oke, sudah sangat jelas sekali. Nah, baik, selain ada pertanyaan, mungkin teman-teman juga bisa mengisi presensi. Nah, link formnya sudah di-share Bu Atik. Terima kasih Bu Atik. Tadi saya padahal mau tak copy paste loh, sudah didahuluin sama Bu Atik. Nah, oke, ayo teman-teman, mau Atau soal kita bahas ini dulu Pak Yoga yang ada di chat. Kayaknya ada yang 2 pertanyaan yang di chat ini. oke dari Boleh ya? satu Dari aja, kayaknya satu orang. Afida Faizah nih.
Sebentar Bu, satu dulu. Mas Bagus dulu aja yang di Oh, yang everyone. mana? Kayaknya itu Afida itu ke private-nya Bu Ati. Oh, Bu Asti. iya, iya, iya. Oh, sorry, sorry. Oh, iya, dia Sebentar. direct Yang message ya. everyone dulu aja. Ada yang Oke. dari Mas Bagus. Nah, Mas itu Bagus dulu ya. bertanya, semisal saya sudah mengajukan judul skripsi dan sudah ACC, Mm-mm. apakah masih bisa untuk alih jalur ke non skripsi? Dan ketika alih jalur, apakah harus membatalkan skripsi yang sudah ada dan mengajukan non skripsi? Nah, itu. Ini sudah terjawab tadi ya Pak Yoga Udah ya? ya? Udah terjawab Ya, ya? Oh iya, ada udah ada yang di ini sisa ya. nih ya. Yang di Mm-mm. slide tadi ya. Ya, tadi tinggal ke ini aja Mas, tinggal tinggal komunikasinya aja sama dosen pembimbing Iya. gimana, ya kan? Yang pertama tuh tetap harus komunikasi sama dosen pembimbing karena ini kan sudah di ACC ya untuk judul Mm-mm. skripsinya. Nah, misalkan nanti bertemu lagi dengan dosen pembimbing, terus mau ke non skripsi, dijelaskan aja mau seperti apa non skripsinya. Nah, sebelum ngajuin judul ya perubahan judul ke DAK, silakan ngajuin dulu proposalnya ke prodi. Ya, jadi ngajuin proposal dulu ke prodi, proposal non skripsi ke prodi, baru nanti mengajukan perubahan judul yang ada di DAK tadi, yang skemanya apa namanya pembatalan judul dan dosen pembimbing itu loh tadi ya, yang ada formnya di DAK itu kayak gitu. Oke, Seperti jelas ya, Mas Bagus itu ya. ya. Sudah sangat jelas ini. Nanti lah jelas. Oke. Nah, gitu. Jelas. Oke, Oke. kemudian ini tadi yang direct message ke saya ya. Untuk Heeh. surat balasan itu nanti pihak objeknya ya, berarti untuk surat balasan per objek itu berbeda dari lainnya. Yang maksudnya per objek itu gimana? Biasanya untuk mengajukan objek penelitian skripsi itu satu sih ya, satu karena kita kan memastikan dulu ini bisa di mana diimplementasikan atau di mana yang mau kita apa gunakan sebagai tempat studi kasus atau objek penelitian kita gitu ya. Nah, jadi eh, memang iya nanti hasilnya adalah surat balasan itu tiap objek penelitiannya yang memberikan. Jadi bukan pakai kop amikom, tapi dari format template suratnya sana ya yang diberikan ke kita. Terus itu juga disimpan ya, jangan lupa karena itu juga akan diminta lagi. Tadi kita udah lihat form untuk pengajuan pendaftaran pendadaran di DAK itu kan juga diminta ya. Mm-mm. Oke, jadi jangan sampai hilang seperti itu. Terus ada lagi mungkin saya baca juga Mas Yosi, Mas Yosi Yosini, ya, Putra ya. Ini apakah mengirimkan proposal non skripsi itu programnya harus selesai 100% terlebih dahulu. Nah, ya, ini harusnya tergantung ya iya. kayaknya. Harusnya iya kayaknya, Bu. Harusnya loh kalau dari saya, iya harusnya. Oh iya ya. Iya, Oh mau iya. transkripsi itu udah harus jadi. Mungkin gini maksudnya Ya, program-program yang dimaksud Maya, tergantung tuh ini programnya itu program apa? Program dari sisi produk yang mau diajukan atau program kayak program. Nah, yang dimaksud program apanya dulu nih? ya, Heeh. Tapi kalau yang dimaksud adalah program kalian ikutan bangkit, ya kalian ikut mak, magang, itu harus selesai ya, dulu. Yang itu harus selesai dulu, baru nanti boleh ngajuin ke proposal non skripsi. Tapi kalau hitungannya adalah produk yang dimaksud, ya, misalkan kalian di sana diminta untuk melakukan apa, mengembangkan gitu ya, mengembangkan yang UI UX itu tadi ya. UI UX tampilan websitenya mereka. Nah, ini belum benar-benar jadi 100% nih dari sisi produk karena baru sampai tahapan pakai Figma-nya doang. Nah, itu tapi tetap boleh dilanjutkan ke non skripsi asalkan nanti di laporan itu di apa ya dilanjutin lagi. Jadi jangan sampai cuma berhenti di Figma aja gitu. Jadi ya. nanti tergantung ya, ini yang Hmm. dimaksud tergantung. Tapi kalau Figma ya nggak boleh toh. Nah, harus Nggak ada boleh yang memang. minimal front end-nya lah. Front Jadi end kalau ada yang coding khusus yang HTML, ngambil non skripsi itu JavaScript. kalau UI UX nggak boleh ini nggak boleh Mm-mm. cuma di Figma mentoknya, tapi sampai ke front end. Ya. Hmm. Terus oh ini anu tolong di
ya teman-teman ya, kalau kirim chat nanti biar Pak Yoga juga bisa Iya, di baca nih. everyone, jangan Bu Asti. Ini malah direct message semua nih. Nah, iya makanya. Untuk jalur entrepreneur itu usahanya di bidang apa, sama syaratnya nanti bagaimana. Oke, kalau entrepreneur sebenarnya yang lebih bisa jawab sih biasanya Bu Eli ya, Pak Yoga ya. Atau Pak Bu Yoga Eli. atau Bu Ati mau membantu Kalau yang enggak, jalur kalau entrepreneur? sepemahaman saya ya, sepengetahuan saya, entrepreneur itu tetap bidangnya ya IT. Kalau misal punya usaha kayak apa namanya, jasa ya souvenir dan lain-lain, cuma kan kita harus fokus di IT-nya kan, kayak Hmm, pemasaran produknya, nah itu kan berbasis IT. hmm. Nah, kurang lebih Jadi seperti itu. sebenarnya kalau bidangnya itu banyak ya. Jadi kayak misalkan nih teman-teman itu punya usaha apa namanya jasa cuci sepatu gitu ya. Mm-mm. Dulu pernah ada jasa cuci sepatu. Bisa nggak kalau saya ke non skripsi? Boleh. Tapi apanya nih yang mau diklaim gitu. Jadi harus ada produk IT yang diklaim di usaha itu. Boleh Ya, usahanya jasa cuci sepatu, tapi kalian ternyata membuat alat untuk pengering dimasukin. Atau semisal kalian punya jasa cuci sepatu, tapi kalian bikinin sistem pemasarannya atau mungkin sistem apanya gitu ya. Jadi ada produk IT yang bisa ya. kalian apa klaim itu boleh banget. Mm. Itu untuk entrepreneur contohnya. Kemudian ada lagi nih Bu Asti. Hmm. Apakah kalau non skripsi itu ada pengujian pendaftaran? Ya jelas ada ya Bu ya. Oh, ada. Tadi udah lihat ininya ya, udah lihat ada Dari Mas alurnya ya. Alvin ya, Oh, udah ada jadi ya. mau mau yang skripsi atau apa kita kayaknya perlu anu ya apa namanya penyamaan persepsi. Jadi soalnya kami juga masih masih ini ya masih keseringan ngomongnya tuh non skripsi. Nanti tuh bakal diubah ada skripsi, semuanya tuh skripsi, cuma Reguler. reguler dan non reguler gitu ya. Nah, mau ngambil yang skema reguler sama non reguler itu tetap ada pengujiannya. Nah, oh sorry bentar. Ini pengujiannya yang dimaksud pengujian yang ada di dalam laporan atau Pengujian pengujian pendadaran Bu. pendadaran. Pendadaran nih kan pengujian seperti skripsi kan. Wah, ini masih ambigu ini Pak Iya, kalau buat kalau saya. menurut saya ya pengujian seperti skripsi yo berarti yo harus ada. Hmm. Tapi dua-duanya ada Ada ya, semua karena mau di laporan mau tidak. biasanya kalau misalkan gini, contoh ya, kalau misalkan kita udah jadi yang jalur project perusahaan itu kan karyawan ya, kita udah kerja nih. Nah, simple aja kita bikin company profile, itu kan kita butuh juga validasi dari ownernya, ya kan? Gampangannya sih kayak gitu. Nah, validasi dari owner ini bisa kita anggap sebagai pengujian dari produk yang udah kita buat kayak gitu. Jadi di non skripsi itu juga ada pengujiannya non reguler Oke. gitu ya maksudnya. Ya, Tapi tetap beda nanti cara kita melaporkannya karena kalau di skripsi itu kan harus melihat dari sisi penentuan sampel populasi gitu ya. Tapi kalau di non skripsi ketika oh itu udah diuji ini sama ownernya udah bilang oke itu udah cukup gitu ya Pak Yoga ya. Jadi benar-benar beda banget di non reguler itu tapi pengujiannya. nanti tetap pengujian owner dan lain-lain juga harus ada buktinya. Ya, Yang jadi penting nggak ada cuma kita buktinya. ngomong udah diuji ownernya Pak, objeknya udah nguji lah mana buktinya. Ya sama aja kalau nggak ada buktinya di laporannya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Hmm. Nah, tuh, Oke, tuh. Mm-mm. Lanjut ya pasti ya. terus ya lanjut. Ini kan ada yang tanya juga Mbak Indah Susilowati. Ini untuk pengajuan dosen pembimbing skripsi non reguler. Apakah tetap pengajuan SPD atau melalui apa ya? Nah, tadi udah dijelasin loh. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, Kalau apa namanya dosen pembimbing skripsi non reguler itu kan kita prosesnya itu yang membedakan hanyalah kita upload proposal dulu ke prodi. Kalau prodi udah nge-CC ya, nanti silakan bisa masuk ke pengajuan judul baru. Tadi i- formnya udah kita buka. iya. Di- Di DAK, kemudian pengajuan judul baru. Di situ nanti ada isian apa namanya
mengisikan ya nama usulan dosen dan ada surat rekomendasi. Nah, itu surat rekomendasi yang dikirimkan dari prodi. Bedanya itu. Jadi tetap linknya sama ke DAK. Nanti kita juga bakal dapat SPD dengan Mm-mm. nama dosen yang sudah dipilih. Gitu. Makanya kalau non skripsi sebaiknya ya kita sudah kula nuwun dulu lah ke dosen Mm-mm. calon dosen pembimbingnya. Kita udah ada obrolan, udah ya permisi Pak. Nah, intinya kita tuh Pak, permisi Bu. Nah, itu intinya seperti itulah. Ya, nah jadi dosen juga nggak kaget, oh tahu-tahu dapat non skripsi Mas A atau Mbak B. Nah, itu kan apa namanya? Biar apa namanya? Nanti koordinasinya lebih mudah juga Mm-mm. gitu. Ya, biasanya sih kalau misalkan apa kita udah apa ya lanjutin ya non skripsinya non regulernya itu ngelanjutin dari program magang atau studi independen itu kan sebelumnya udah ada dosen pembimbing lapangannya DPL-nya. Nah, biasanya itu juga kita bisa sesuaikan dengan DPL yang kita dapetin pas itu. Jadi nama dosennya bisa milih nama DPL-nya atau mungkin mau dengan dosen yang lain juga boleh gitu. Oke, Oke, terus ada lagi nih ada Mbak, Andini ya. iya, Ya, bisnis objeknya menggunakan bisnis keluarga. Apakah bisa Bu Asti? yang ini ya, yang skripsi yang Skripsi biasa, reguler apa yang skripsi biasa ya? biasa Skripsi kalau biasa boleh sih, boleh, boleh-boleh aja. Asal biasanya gini sih, kalau asal tempat studi objektif. kasus, kalau tempat studi kasus buat skripsi yang reguler itu eh, Hmm. paling bagus sih kalau punya legalitas ya dia ya. Jadi Iya, misalkan bisnis keluarga tapi warung ya agak susah gitu ya apa gitu ya. ya, Kecuali warungnya udah misalkan minimarket gede gitu misalkan ya. Apa nih yang kita bisa create dari itu ya. gitu. Terus satu lagi Bu Asti, Oh, ada permasalahan yang itu urgent untuk diselesaikan. Kalau Nah, masalahnya dibuat-buat ya, buat apa kan ya gitu. nah gitu. Ya paling nanti mentok pas ujian pendadaran ya agak Ya, diketawain sedikit ya karena kan itu ada nah iya, relasinya. udah keluarga, masalahnya Udah dibuat-buat lagi. keluarga ya masalahnya dibuat-buat. Nah, Biasanya ngapain nanti kan kayak gitu. ada siapa Ilmiah. yang dikenal, oh itu punya Pak D Oh ya saya ya, oh udah. punya keluarga ya. Tapi boleh kok ya, yang Ya pada boleh, intinya boleh, boleh, boleh. boleh. Tapi tadi perhatikan dua hal tadi ya. Hmm. Kalau bisa ada legalitas, yang kedua permasalahannya itu sangat-sangat urgent untuk diselesaikan. Nah, gitu. Oke. Ini ada yang Kamu, direct message saya lagi sebentar satu dulu ya Mas ya, Taufik Saleh. Jadi yang dimaksud pemasaran nanti lewatnya e-commerce dan sosial media begitu ya Bu. Nah itu tergantung ini jalur apa dulu ya tadi ya? mm-mm. Apa? Oh yang entrepreneur tadi, entrepreneur. Iya, Oke, itu dipilih salah satu aja. Dan kalau misalkan apa namanya bisa membuat e-commerce-nya itu kami lebih sebaiknya ya mengutamakan yang e-commerce-nya disarankan itu. daripada yang sosial Sosial medianya. media kan udah ada Oh, produknya. Gitu. mm-mm. Oke, Diarahkan lebih ke yang ini ya e-commerce-nya ya. iya. Atau Oke, nanti itu Bu Asti, kayak bikin sistem buat perekapan, pelaporan. Nah, itu kan juga bisa juga kan. mm-mm. Bisa kayak Produknya. gitu ya Mas Oh, Taufik ya. Oke, terus ada dari Yaka. Apakah ada syarat khusus untuk hasil studi independen yang bisa diklaim ke jalur non skripsi atau non reguler? produk. Jelas ya Bu Asti ya. Itu Jawabannya udah paling utama itu. harus ada Ya, produk. syarat Itu khususnya Bu harus Ati ada. ini, mungkin Bu Ati nih. Bu Ati mau nggak disampaikan Bu Ati? Biar lebih valid nih. Sebentar. Bu Ati ini biasanya lebih valid nih kalau terkait MBKM nih. Oh, oh. Bener. Oke, kalau untuk yang syarat studi independen atau dari apa namanya Magang ya itu. magang, magang bersertifikat, kemudian ada Bangkit Bu. bangkit gitu. Nah, itu memang harus ada produknya. Lihatnya di mana ada di webnya Prodi SI, di bagian MBKM, di situ ada deskripsi dan alur MBKM, nanti ada berkaitan dengan produknya. Nah, di jalur yang non skripsi tadi atau di akademik, jalur kelulusan itu juga ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya kenapa harus ada produknya? Jadi biar nanti bisa membuktikan bahwa oh yang saya buat itu seperti ini gitu. Misalnya kompetensi sistem analis apakah bisa diklaim? Bisa. Tapi sangat saya sarankan untuk membuat implementasi front end-nya sendiri sampai front end gitu. Nggak perlu back end, nggak apa-apa, tapi front end bikin sendiri gitu kan. Karena kalau bikin sendiri, kita lebih mudah menjelaskannya ketika ujian
gitu. Kan yang difokuskan adalah sistem analisis.